Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wa nakhusu khususun ila masyayikhina wa muassisi hadhil muassis hadratus syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa azwaji wa Kiai Ma'sum Ali punya khairi Hasyim Nur Aziz punya Jamila wa Fatambar wa Umar Farah wa Hakim Situl Musnata wa jami'il asatid fi hadzal ma'had wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nakhussu khususan ila muallif kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amina lan iku ing dalem lafat amin lughatun utawi pira-pira bahasa, pira-pira cara pengucapan. Jadi lafaz amin itu ada beberapa versi cara mengucapkan amin. Afsahuha utawi paling fasihnya lughat, yang paling masyhur, yang paling fasih iku amin. Iku amin bil maddi, kelawan mat, jadi a-nya dibaca mat, bukan amin tapi amin. Wa takhfifil mimi, jadi a-nya sama min-nya itu dibaca mat. Wa takhfifil mimi, dan takhfifnya mim ringan, berarti mimnya tanpa tasydid. Ini yang paling fasih, yang paling pas, bukan amin tapi amin. Jadi mimnya takhfif. Wathaniyatu utawi yang kedua, wathaniyatu utawi yang kedua iku bil qasri, kelawan dibaca qasr. Dibaca qasr. Amin. Jadi a-nya pendek, min-nya tetap mat. Amin. Wahatani utawi dua hal ini iku masyhuratani, kedua-duanya masyhur. Wasalisatu utawi yang ketiga iku emin. Iku emin bil imalati ma'al maddi bainahuma, kelawan dibaca imalah ma'al maddi serta mat bainahuma antara keduanya. Jadi yang dibaca imalah itu a-nya, sehingga bacanya emin. Emin, kayak sate.
Sate dengan mereka beda ya. Kalau yang imalah itu yang sate. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Nah, itu imalah. Karena ada bacaan atau qiraat lain itu majre. Majre itu berarti taklil. Ada muse, ada muse, kan beda. Jadi imalah baina atau taklil itu jadinya satunya. Wadduhi bukan wadduhe, tapi wadduhi itu kalau imalah. Majre bukan majre. Haka menceritakan yang ketiga ini yang dibaca dengan imalah ini. Sopo al-Wahidi, Imam al-Wahidi an Hamzata dari Imam Hamzah wal Kisai dan Imam al-Kisai. Warabi'atu tawi yang keempat bitasydidil mimi ma'al matti, dengan mentasydid mimnya, bukan tahfif ya, ma'al matti serta nimat. Amin. Ngono yang keempat ini. Mimnya ada tasydidnya. Haka meriwayatkan yang keempat ini bitasydidil mimi ma'al matti sapa al-Wahidi Imam al-Wahidi anil Hasan dari Imam al-Hasan wal Husain dan Imam al-Husain ibn al-Fadl bin al-Fadl. Wa yuhaqqiqu dan menegaskan sapa al-Wahidi. Oh, ngene. Wa yuhaqqiqu fa'ilnya belakangan. Wa yuhaqqiqu dan menegaskan zalika ing hal tersebut apa ma hadis atau apa ma riwayat, apa ma sesuatu ruwiya yang diriwayatkan, apa ma sesuatu ruwiya yang diriwayatkan, apa ma an Ja'farin as-Shadiq dari Ja'far as-Shadiq radhiyallahu anhu. Qala berkata dawuh sapa Ja'far as-Shadiq, maknahu utawi maknanya amin yang tasydid ini qasidina yaitu maknanya qasidina hale orang-orang yang menuju, yang bermaksud nahwaka kepada engkau ya Allah. Wa anta lan hada utawi panjenengan iku akram maha pemurah. Iku akramu maha pemurah, maha mulia. Orang itu kalau mulia itu salah satunya bentuknya adalah dia pemurah. Orang itu semakin pelit itu tidak menunjukkan kemuliaan seseorang. Tapi kalau ringan tangan dalam membantu itu menunjukkan kemuliaan seseorang. Dulu pernah saya ceritakan itu loh, Rek. Dalam surah Al-Alaq awal itu 5 ayat itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah pernah saya ceritakan ya? Lali, Kak ya. Di 5 ayat pertama itu Allah mengangkat sifat dalam konteks fi'il itu 2 sifat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang pertama khalaqa, yang kedua allama. Iqra wa rabbukal akram alladzi allama bil qalam. Berarti ada khalaqa, ada allama. Kaitannya dengan akram gitu loh. Apa maksudnya? Pertama, khalaq yang menciptakan kita ini siapa? Allah. Tapi kan wasilahnya orang tua.
Sehingga orang yang paling kita muliakan, paling utama kita hormati, itu yang pertama adalah orang tua. Lalu yang kedua, allama. Apa artinya allama? Apa artinya allama? Mengajar. Pengajar itu namanya muallim kalau orangnya. Yang kedua adalah guru. Orang tua kita itu adalah guru pertama kita, karena yang mengajarkan kehidupan itu ya orang tua kita. Lalu ditambah guru-guru setelah itu. Nah, sehingga dua sosok ini, jadi maknanya tafsirnya bisa begini, kalau menjadi orang tua dan menjadi guru, maka posisikanlah diri kita sebagai posisi akrom, maha pemurah. Jadi orang tua itu kalau memang kebutuhannya anak secara fitrah, maka orang tua itu tidak pernah perhitungan. Bahkan kasih sayang orang tua itu sepanjang jalan. Pak, kirimannya habis. Oh iya wes, besok tak transfer. Lu langsung gitu. Kecuali kalau sampean terlalu boros, sudah dikirimi 1 juta 1 bulan masih kurang. Kayak apa ae duwe lo mesti bertanya kan. Jangan-jangan nanti buat hal yang tidak bermanfaat, tidak mendukung pembelajaran, tidak mendukung ngaji, ini bahaya. Jadi itu karena sifat yang akram. Guru juga begitu. Guru itu punya sifat akram. Jadi kalau ngajar segini ini kan antara satu dengan yang lain mungkin kemampuannya beda. Jadi kalau ada yang tidak bisa, tetap kasih sayang. Tetap pemurah terhadap ilmunya, kan begitu. Atau penafsirannya bisa begini, kalau Anda ingin mulia, ya, maka kemuliaan itu bisa datang kepada seseorang kalau dia memuliakan kholak, Allah yang menciptakan. Tapi kan harus ada wasilah orang tua. Kalau Anda adalah seorang anak yang birrul walidain, memuliakan orang tua, berbuat baik kepada orang tua, sekaligus kepada guru itu hormat, maka derajat Anda bisa mulia. Guru itu tidak pengen kok dihormati secara personal, tetapi kita menghormati ilmunya. Karena ilmu itu enggan hinggap pada seseorang yang memiliki rasa takabur. Takabur itu diantaranya apa? Merasa lebih hebat dibanding yang lain. Umpama gurunya ngajar, sampean di bidang ini sudah lebih pintar daripada gurunya, bisa jadi. Tiba-tiba sampean begini, wah guru ini keliru, tiba-tiba pinteran aku. Setiap diajar oleh guru itu, sampean tidak respect, cuek aja, karena merasa sudah di atasnya. Ini bahaya. Karena takabur itu kata kuncinya ana khairum min, seperti kata iblis itu. Itu berarti ada setitik takabur. Jadi jangan sampai menghinggapi diri kita. Orang yang begini kadang terlihat mulia itu tidak lama. Mulianya tidak hakiki. Karena hanya ya sebentar, setelah itu tidak lagi. Ini yang harus kita waspadai. Kembali ke materi. Wa anta akram min an tukhayyiba qasidan. Min an tukhayyiba, karena panjenengan ini zat yang maha pemurah ya Allah. Min an tukhayyiba, sehingga engkau tidak menyia-nyiakan. Min an tukhayyiba, saking yen toh menyia-nyiakan. Artinya apa? An tukhayyib. Jadi Allah ini saking mulianya, maka beliau ini tidak mungkin tidak menghiraukan, tidak mungkin kemudian menyia-nyiakan qasidan. Gak mungkin gak ngereken gitu loh maksudnya. Qasidan ing orang yang, jadi tidak mungkin menghalangi gitu aja wis. Ini lebih pas. Antu khayyiba, panjenengan tidak mungkin menghalangi qasidan ing orang yang menuju, orang yang bermaksud, punya karep. Jadi kita ini harapan baik kita digantungkan kepada Allah, karena Allah ini zat yang akram, yang tidak mungkin menghalangi maksud baik dari orang yang meminta. Hadza kalamul Wahidi, ini adalah pendapat Imam Al-Wahidi. Tapi wa hadhihi rabi'atu, utawi yang nomor 4 ini yang bitasdidil mim ma'al maddi,
Yang keempat ini yang mentasydidkan mimnya amin ternyata iku ghoribatun jiddan, sangat asing, sangat aneh, jarang ditemukan, tidak ada. Faqad ada teman-teman menganggap ha ing ar-rabi'ah yang keempat ini sopo aktsaru ahli lughati, mayoritas pakar bahasa dianggap apa? Min lahnil awam, termasuk kesalahan yang dilakukan orang-orang awam. Ini sering dilakukan orang awam. Ini menurut mayoritas pakar bahasa. Wa qala jama'atun min ashabina, wa qala lan berpendapat sapa jama'atun min ashabina, sekelompok dari ulama kami, ashabi Syafi'i, jadi ulama-ulama Syafi'iyah itu berpendapat. Man qalaha, man utawi barang siapa iku qala mengucapkan sapa man utawi barang siapa iku qala mengucapkan sapa man ha ing ar-rabi'ah fi sholati ing dalam salat, batalat maka batal apa salatuhu salatnya. Umpama lagi jamaah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Moro-moro ana makmum sing amin. Kalau itu sengaja dan dia tahu, itu jelas membatalkan sholat. Karena tadi itu dikatakan oleh Imam Nawawi, ini ghoribatun jiddan, asing ini. Ya kalau tidak tahu, orang awam betul-betul keliru, salah, ya tidak apa-apa, wong ini tidak tahu. Tapi harus belajar. Orang awam takbiratul ihram mestinya Allah, tafkhim lafadz jalalah, Allah, kan begitu. Wong awam jika pelajaran Allah pakai wawu, Allah. Ada ya di masyarakat ya, orang nggak bisa muni Allah, ya Allah, nggak wewe, nggak wawu. Ya jelas keliru itu. Tapi kalau dia tidak tahu dan tidak sengaja, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu, sampean pura-pura, sudah mondok, Allahu Akbar, tidak sah. Takbiratul ihramnya tidak sah. Wong tiga dulinannya bisa dosa. Ya Allah, itu kalau kayak mainan bisa dosa. Kalau ini mencontohkan loh ya, nanti sampean ngene, jare dosa kok iku muni ngono. Ini contoh yang tidak patut ditiru. Gitu loh. Qala ahlul arabiyah. Qala dawu atau berkata sapa ahlul arabiyah, para pakar bahasa Arab, ahli bahasa Arab. Hakuha utawi haknya amin, hakuha utawi haknya lafat amin fil arabiyyati ing dalam bahasa Arab iku al waqfu, waqaf. Li'annaha karena sesungguhnya amin iku bimanzilatil aswat, lawan posisi suara, kelawan posisinya suara. Artinya apa? Ketika diwaqaf ya sukun jadinya amin, wes disukun. Itu karena dalam ucapan ya kalau disukun ya diwaqaf maka dibaca sukun, akhirnya dimatikan.
Fa idza wasala maka apabila mewasalkan sapa man sapa seseorang ha ing lafaz amin fataha maka memfathah sapa man annuna ing nunnya nun yang terakhir liltiqa'is sakinaini karena bertemunya dua sukun. Kama futihat sebagaimana di fathah fi aina yang dalam lafaz aina wa kaifa, bukan aini atau kaifi tapi aina wa kaifa. Jadi kalau diharokati menjadi amina. Walam tuksar dan tidak dikasroh. Jadi lafaz amin tidak dikasroh termasuk aina ini, aini, kaifi, amini, indah. Li thiqalil kasroti karena beratnya kasroh ba'dal ya kalau jatuh setelah ya. Amina itu lebih enteng daripada amini, ni apot. Kasroh itu seringkali dianggap harokat yang enteng, tetapi kalau dia jatuh setelah ya, maka dia termasuk berat menurut orang Arab. Kita ini tidak ikut punya bahasa sehingga ngikut mereka. Jangan lalu kita ucapkan dewe amini. Enggak, gak abot itu enteng. Bapak saya amini aja, nah tidak bisa. Harus ikut yang punya bahasa. Aina anta, min aina, ono min yo tetap aina. Karena ini bentuk lafadznya mabni. Tidak kemudian ada min aini anti, tetap min aina, ya. Fahada maka utawi iki iku mukhtasarun, mukhtasar ringkasan mimma terhadap sesuatu ya ta'allakukan berkaitan atau berhubungan apa ma bilafzi amina kelawan lafaz amin. Ini adalah ringkasan penjelasan yang membahas terkait lafaz amin. Waqad basatul qaula waqad basatulan teman-teman wis menjelaskan sapa ingsun. Memaparkan, menjabarkan. Basato itu maknanya membeberkan, menjelaskan. Al-qaula ing pendapat fiha dalam masalah lafaz amin bisyawahid dengan beberapa syawahid. Syawahid itu apa, Rek? Syawahid itu adalah argumentasi nakli, dasar-dasarnya yang diambil dari bisa ayat Al-Quran, bisa riwayat hadis. Wa ziyadatil aqwali dan tambahan-tambahan pendapat para ulama. Artinya penjelasannya panjang ini, panjang lebar disertai pendapat para ulama. Fi kitabi di dalam satu kitab Tahdzibil Asma'i wal Lughat. Fi kitabi Tahdzibil Asma'i wal Lughat ing dalam satu kitab yang berjudul Tahdzibil Asma' wal Lughat. Jadi Imam Nawawi punya kitab karya yang lain judulnya Tahdzibul Asma' wal Lughat, itu menjelaskan panjang lebar tentang lafaz amin. Ini yang di sini ini hanya ringkasan, secara umum intinya gini loh, gitu toh. Sampai sini ada pertanyaan? Qala al-ulama'u. Qala berkata sapa al-ulama'u para ulama. Yarhamukillah. Qala al-ulama'u dawuh sapa para ulama wa yustahabbu dan disunnahkan apa at-ta'minu mengucapkan amin.
Wa yustahabbu dan disunnahkan opo at-ta'minu mengucapkan amin fi sholati ing dalam salat, yaitu ketika salat, lil imami bagi siapa disunahkan, lil imami bagi imam, wal ma'mumi ma'ahu dan bagi makmum yang beserta imam. Jadi makmum itu disunahkan ketika mengucapkan amin itu bareng dengan imam. Ojo ndisiki, ojo ngareni. Makanya biasanya serentak. Waladhdallin. Amin. Imam juga sama. Amin. Ojo makmum ngareni. Semari muni kabeh moro nyeletuk sendiri terakhir. Amin. Kano kancani. Karena kalau amin bareng-bareng itu bareng dengan aminnya para malaikat. Ya. Wal munfaridi dan juga disunahkan membaca amin dalam sholat wal munfaridi bagi orang yang sholat munfarid, sholat sendiri tidak jamaah. Waya jaharu dan menjaharkan, mengeraskan bacaan amin. Waya jaharu dan mengeraskan sopo al imamu imam, wal munfaridu dan orang yang sholat munfarid, sholat sendirian, bilafzi amin dengan lafadz amin, fi sholatil jahriyati pada sholat yang jahriyah, sholat yang dikeraskan bacaannya, zuhur, maghrib, isya dan subuh. Waktalafu dan berbeda pendapat sapa ulama fi jahril makmum ing dalem mengeraskan aminnya makmum. Jadi makmum mengeraskan bacaan amin itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Wasahihu utawi yang sahih yang benar annahu bahwasannya makmum iku yajharu juga mengeraskan. Ini yang sering kita pakai. Jadi kalau orang sholat sendiri baca amin mengeraskan itu maksudnya ya dikeraskan dalam sholat jahar. Makanya Fatihahnya juga disunahkan untuk dikeraskan kalau memang sholatnya jahar. Wathani utawi yang kedua ikula yajharu tidak menjaharkan sopo makmum. Cukup pelan. Amin. Tapi pendapat yang ada yang ketiga, wathalithu utawi yang ketiga menurut beberapa ulama ini untuk menggabungkan dua pendapat ini, maka ini maksudnya yajharu mengeraskan sopo makmum ingka najam'an kathiron kalau memang jumlah jamaahnya banyak. Ada orang satu imam, satu makmum, jamaahnya banyak, maka dikeraskan bareng-bareng. Tapi wa illa, kalau tidak sampai banyak fala, maka tidak usah keras-keras. Ya ora, maka tidak usah keras-keras. Jadi kalau jamaah hanya berdua, imamnya wis pelan, amin, dikeraskan amin. Makmumnya bawanter, amin. Ya ojo banter-banter. Cukupan lah. Itu namanya sesuai konteksnya, kontekstual, kondisional. Jadi begitu, itu cara membaca amin. Wa yakunu, nah ini, wa yakunu lan ono apa takminul makmumi aminnya, mengucapkan amin bagi makmum atau aminnya makmum, iku ma'a takminil imami bersamaan dengan aminnya imam. Jadi imam itu baca amin waladhdallin. Jeda sebentar, kemarin sudah kita bahas di sebelumnya ya, termasuk salah satu yang disunahkan saktah, berhenti sebentar itu antara waladhdallin lalu lafadz amin yang di halaman
Oh ini yang kedua ini. Wastaniyah aqibal fatihati saktatan latifatan jiddan baina akhiril fatihah wa baina amin. Nah kan ini. Li alla yutawahhamu anna amina minal fatihah. Agar tidak disangka bahwa amin itu bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi jangan disambung oleh imamnya. Nanti makmumnya itu memberi kesempatan makmum untuk ambil ancang-ancang. Terus nek ngimami, nek iso itu nadanya disesuaikan. Kan waladhdallin itu sudah landing. Nanti kalau landing, amin itu enak. Amin itu serentak orang itu akan lagunya itu seret turun. Jadi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan ngono. Ojo ngimami tapi gak landing lagunya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan endingnya kan gak enak. Makmumnya bingung, amin, malah gak roto gitu loh. Nadanya jadi gak enak didengarkan. Wah, kadang dukur kok, amin, kan gak cocok. Nah ini perlu, ini soal bukan masalah boleh dan tidak, tapi ini soal rasa gitu loh. Soal rasa. Makanya sampai dalam nagom, ini yang bisa kira abid nagon ini tilawah, banyak ya di sini ya. Amin. Amin. Muga-muga akeh. Itu kan sampai ada lagu penutup itu bayati jawabul jawab kan begitu. Sampeyan yang gak iso qori sekalipun, itu lek wis qorinya mau shadaqallahul azim iso niteni. Mesti terakhir landing ini. Cret. Shadaqallahul azim. Wis mari. Mohon maaf suara saya kalau pagi begini. Kalau siang tambah gak enak, bengi tambah gero-gero gak enak. Itu mesti pas. Nggak ada yang tiba-tiba tinggi, dek, langsung moro shadaqallahul azim. Nah ini harus bayatinya turun dulu, terakhir penutupnya. Jawabul jawab kan begitu. Ngaji yang ngono. Kalau mau mengakhiri, itu kan soal rasa ya. Takbir intiqal. Tahu takbir intikal ya? Takbir ketika perpindahan dari satu gerakan ke yang lain, itu kalau jadi imam itu juga harus merasakan. Wayai tahiyat awal, tahiyat pertama itu takbirnya kedawan. Allahu Akbar. Iku makmum bisa ketipu kadang-kadang. Morok kate ngadeg. Mone sing makmum nglamun, iki mang wis oleh pira rakaat lali, pokoke melok imam. Kalau mau tahiyat ya dipendekkan. Yang dipendekkan itu dari sisi nadanya lagunya. Allahu Akbar. Nek rada ngadeg, rada dodede Allahu Akbar. Ngono. Sehingga makmum itu tahu aba-aba. Jangan dibolak-balik. Takbiratul ihram dipersingkat, nek kate tahiyat dipanjangkan, nek kate ngadeg mana diendekkan. Ketika ditanya, "Kenapa kamu kok gitu?" "Iya, saya ngeprank makmumnya." Wah, jangan. Ini imam kok ngeprank. Jadi itu soal rasa. Apakah tidak boleh kalau mau dipanjangkan? Ya boleh-boleh saja. Yang penting tidak merubah panjang pendek yang sebenarnya. Allahu Akbar. Gak oleh. Wong bae iku gak panjang kok dibaca Allahu Akbar. Kalau yang dipanjangkan itu yang tengahnya Allahu Akbar. Loh Ustaz, ini kan mat tabi'i, tidak boleh terlalu panjang. Iku nek ngaji rek. Kalau ngaji Quran, iya aturannya begitu. Tapi kalau takbir intikal, yang penting masih standar, itu masih bisa, masih boleh. Yang tidak boleh itu kalau sengaja digawe-gawe Allahu Akbar. Iki makmum iki opo sih kan ngono malian. Sama kayak azan itu. Azan itu kalau sampean pakai aturan mat tabi'i, ya itu berlebih semua jadinya. Ya kan? La ilaha
illallah. Umpama itu mad wajib, mad jaiz munfasil. Panjangnya kalau dalam aturan tajwid 5 harokat maksimal. Kadang bisa sampai 6. Itu dalam azan. Ini gimana? Ya enggak apa-apa, ini kan azan, bukan membaca Al-Qur'an. Sama kayak ketika sampai doa. Dulu mungkin pernah saya sampaikan. Doa itu kalaupun pakai tajwid, ya pakai dikit-dikit enggak apa-apa, tapi ojo nemen-nemen. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Iku nek maca ayat. Tapi kalau doa enggak pakai tajwid itu boleh enggak? Boleh. Boleh, karena nanti iktibas ini ngambil dari ayat Al-Qur'an yang dijadikan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Samain wakaf di situ, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh apa tidak? Kalau lid doa boleh. Paham ya? Tapi nek ngaji nggak boleh. Ngaji itu aturannya kalau membaca ayat Al-Qur'an, satu ayat itu harus utuh, nggak boleh tanafus. Kalau mau ambil nafas berarti sampean harus ambil wakaf. Nyari wakaf, cari lafadz yang tepat, nanti ibtidaknya diulanginya dari lafadz yang tepat juga. Itu namanya wakaf ikhtiari. Kalau wakaf itu ada 4 macamnya, ikhtiari, iltirori, intidhori, ikhtibari. Tapi kalau ibtidak hanya 1, ikhtiari. Karena ibtidak itu milih, harus pas. Tinggal nanti tepatnya ikhtiari itu, gak tepat ya kobi, kan begitu. Jadi kalau ibtidak itu ikhtiari, milih, pembaca qori'nya bisa milih. Ada pertanyaan sampai sini? Makanya kadang ada orang doa itu begini, hamdai wafi, itu diidghamkan, tanwin bertemu ya. Tapi ada yang hamdan yuwafi, ngono ku ya ono. Jangan diprotes, lawan itu doa ya wis. Orang Arab kalau percakapan juga enggak pakai tajwid. Min aina anti? Oh enggak, ya langsung min aina anti. Jangan diprotes. Nun ketemu tak itu bacaan apa? Ikhfa, diikhfakan. Jangan diidharkan, itu bukan idhar. Min aina anti, kan ngono ae. Kalau min aina anti, enggak. Man yaqul hadza. Man yaqul yang ngono biasa. Bukan may yaqul, enggak. Tapi kalau ngaji, wa minan nasi may yaqulu, tetap pakai tajwid. Karena ngaji Quran itu ada aturannya, riwayatnya begitu. Bisa ya? Jadi harus dibedakan. Monggo kalau ada yang nanya, saya persilakan. Ada tambahan? Kau nak wis mari tadi. Ya, kita lanjut dulu. Di kumang. Oh, ini lanjutannya ini. La qablahu wa la ba'dahu. Itu ya tadi ya. La qablahu, tidak sebelum imam membaca amin, wa la ba'dahu, dan juga tidak setelahnya. Yo gak disi, yo gak ngareni, barengi imam. Jadi kalau yang fi'linya ketika sholat, imam belum rukuk, makmum tidak boleh rukuk. Kalau rukuk jangan barengi, tapi nunggu imam rukuk, makmum ikut. Nyusul kan begitu, saya selalu ngikut begitu. Tapi kalau amin, maka barengi. Setelah waladhdallin, bukan makmum nunggu, sik ngenteni imam sik mari muni amin, aku tak baru amin, enggak, tapi barengi. Amin. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sahihi di dalam kitab As-Sahih, Sahih Bukhari.
Idza qalal imamu, apabila imam mengucapkan setelah baca surat Fatihah ini di akhirnya endingnya waladdallin. Faqulu, maka ucapkanlah sopo kalian para makmum amina ing amin. Faman wafaqo, faman maka utawi barang siapa iku wafaqo nepai bertepatan nyocoki opo tak minuhu amin nyaman opo tak minuhu muni aminiman tak minal malaikati ing amine para malaikat. Jadi para malaikat itu juga ikut amin, makanya ojo guyon nih pas maca surah Al-Fatihah malaikat ikut baca amin. Ghufira maka diampuni lahu bagi man apa ma dosa-dosa taqaddama kang terdahulu apa ma sesuatu taqaddama yang terdahulu apa ma rupane min dzambihi dari dosanya man, artinya dosa-dosa yang telah lalu ini diampuni oleh Allah karena aminnya itu barengan dengan aminnya malaikat. Wa amma qawluhu adapun utawi dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadithi sahihi di dalam hadis sahih ada dawuh atau qaul yang lain, hadis yang lain Rasulullah pernah dawuh begini, idza ammanal imamu, idza ammana apabila membaca amin sopo al imamu imam, fa aminu maka amino sopo kalian, fa aminu maka aminlah sopo kalian, fa maknahu maka utawi maknanya hadis ini, maknanya qauluhu sallallahu alaihi wasallam ini yang idza ammanal imamu fa aminu ai idza arada at-ta'mina, apabila imam hendak membaca amin. Jadi kalau imam itu sudah kelihatan hendak membaca amin, kapan itu? Ya setelah membaca waladhdallin, berhenti titik saktatan ya, latifatan jiddan. Pokoknya ada pemberhentian, ada ambil nafas, jangan disambung. Maka disitulah makmum mulai juga amin, sehingga nanti aminnya barengan dengan imam. Biasanya gini banyak coretannya kitabnya, ya seret. Saya dulu juga gitu. Nggak apa-apa, tapi kan niatnya sudah niatnya ngaji. Qala ashabuna, nggak apa-apa, masih wajar ya. Sekolah ngantuk saya isi usum tarik. Kalau di kelas itu masih ada zaman sekarang. Baik hanya zaman saya dulu ketika sekolah itu. Ternyata masih diwarisi sampai hari ini. Ngantuk ketika pembelajaran. Apalagi jam terakhir yang ngajar gurunya modelnya duduk, jelaskannya sambil duduk, ambil dijarno arek tidur, waduh wis alamat sudah. Barangkali ada yang ngajar begitu. Qala ashabuna, semangat. Qala berpendapat atau dawuh sapa ashabuna, para ulama Syafi'iyah, ulama kita, sahabat-sahabat kita, artinya dari golongan ulama yang bermadhab Syafi'i. Walaisa fi sholati, walaisa lan ora ono iku fi sholati ing dalam salat apa maudhi'un
apa maudhi'un tempat yustahabu yang disunnahkan apa an yaqtarina yen toh bersamaan membersamai bersamaan apa qaulul imam bersamaan ya apa qaulul makmum ucapannya makmum biqaulil imam dengan ucapannya imam illa fi qaulihi kecuali dalam ucapan imam ketika mengucapkan rupane amin yaitu mengucapkan lafaz amin. Wa amma fil aqwalil baqiyah adapun ing dalam pira-pira ucapan al baqiyati yang lain selain lafaz amin fayata'akharu maka belakangan apa qaulul makmum. Jadi ucapan makmum itu belakangan. Jadi yang disunnahkan barengi imam itu hanya ucapan amin. Selain amin ini tetap diperintahkan disunnahkan untuk bukan barengi tapi setelah imam. Maka termasuk kalau sholat jamaah imam baca Fatihah sampean kan berdiri sambil mendengarkan Fatihahnya imam. Baru setelah itu imam setelah waladhdallin amin bareng-bareng imam berhenti sejenak memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Jadi ojo disii, cek kayak takbir, imamnya durung Fatihah, sampean moro-moro maca Fatihah. Ini kan sholat jamaah. Jadi tetap jangan mendahului. Ada pertanyaan? Tidak ada. Pojok. Pertanyaan diurut aja. Minggu depan pertanyaan dari sini. Gua akhirnya minggu depan pindah ke sana. Ya kok ono. Sing seneng takok ngono rek. Saya dulu tuh ketika masih di sini, ya sekitaran tahun 2015, berapa tahun yang lalu itu ya. Sampai masih SD mungkin ya. Tapi ada yang sudah sanawiyah mungkin yang sekarang kuliah ini. Kalau Senin malam Selasa itu kan saya biasanya fasohah tahfidz. Jadi ya begini ini, tapi tidak pakai kitab. Nah fasohah itu yang dibaca itu sesuai dengan perolehan juznya. Kalau yang sudah dapat 30 juz, nanti fasohahnya mulai juz 21. Kalau yang baru awal-awal ya awal. Dan itu biasanya saya minta untuk dipersiapkan. Persiapkan setengah juz atau seperempat. Saya tinggal nunjuk, ayo baca. Tidak boleh lihat mushaf karena namanya fasohah. Jadi fasohah tahfidz itu tujuannya melatih agar kita ini kalau membaca itu betul-betul pas. Ini sin apa shin apa shod. Jangan sampai ketika tahfidz itu lalu rancu antara sin, shin, shod, ain apa hamzah. Nah itu ternyata baru terungkap kapan itu ada alumni anak sini dulu itu yang cerita. Ternyata kalau fasoha itu mereka lebih sering kan biasanya setelah fasoha ada satu baca, saya ingatkan dari satu yang kurang tepat umpama. Nanti yang lain belajar dari temannya ini. Karena saya buka pertanyaan, ada pertanyaan itu banyak yang nanya. Akhirnya kalau sudah tanya, kadang itu sampai melebar di luar materi fasoha. Ternyata baru ketahuan, baru terungkap ketika mereka sudah boyong. Jadi dulu itu sering mereka ini nyari pertanyaan agar ditanyakan sehingga fasohanya itu mari arek piro mandek moro akeh critane sampai habis waktunya. Jadi begitu. Tapi ya tidak apa-apa kan kita diskusinya terkait dengan ilmu. Tapi tetap mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi ada pertanyaan apa begitu langsung wis tutuk ndindi penjelasannya. Jadi fasohai baru 2 orang, yang lain akhirnya minggu depannya lagi. Minggu depan ngono maneh. Tapi tidak setiap pekan begitu. Jadi kalau bisa itu sekarang ada fasoha lagi enggak?
Enggak ya. Itu fasoha itu yang juz-juz yang sudah kita hafal di murojaah. Di MQ itu sampai hari ini ya 1 minggu sekali tetap ada fasoha tahfidz itu. Jadi itu untuk ngelatih kita bacanya betul-betul pelan. Kalau enggak ada ya berarti sampean bikin sendiri, umpama ada siapa yang nyimak lalu baca dengan tartil. Enggak usah banyak-banyak, 1 halaman gantian. Itu sudah bisa melatih kita. Kadang kalau deres-nya biasa cepat, itu ketika deres pelan, itu ketika nyantol, itu bingung iki huruf iki apa ya? Sin apa shin yo? Sin ambek shin ini kadang lek macane cepet kan ngambang. Akhirnya gak bisa ditahqiq, gak bisa dipastikan realisasinya ini sin apa shin. Nah, ketika fasoha itulah tampak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin tawaran saya gimana? Ada yang mau siap baca tak? Saya kan pekan yang lalu tawarkan itu ya. Ada yang siap? Saya khawatir sampean-sampean ini tawadhu. Nggak pengen diketahui kealimannya, kepinterannya, sehingga aku tak sami nawa atokna aja lah. Faslun fi sujudi tilawati. Karena pertanyaannya lanjut terus sampai hatam nih. Faslun utawi iki fasal fi sujudi tilawati ing dalam menjelaskan tentang sujud tilawah. Ai hadza faslun fi sujudi tilawah. Sujud tilawah itu ada ayat yang di situ Rasulullah mencontohkan di ayat tersebut lalu kemudian beliau sujud. Wa huwa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bihi. Wa huwa utawi sujud tilawah atau wa huwa utawi faslun fi sujud tilawah, pembahasan mengenai sujud tilawah iku mimma termasuk sesuatu yata'akkadu opo al-i'tina'u bihi, yang yata'akkadu yang perlu pengokohan opo al-i'tina'u, perhatian bihi kelawan ma. Artinya apa? Artinya bab ini merupakan salah satu yang harus diperhatikan. Waqad ajma'alan teman-teman ijma' sapa al ulama para ulama para ulama alal amri ing atase perintah bisujud tilawati kelawan sujud tilawah. Semua ulama sepakat bahwa sujud tilawah itu termasuk salah satu hal yang diperintahkan di dalam agama. Waqtalafu. Nah ini tapi berbeda pendapatnya adalah waqtalafu, dan berbeda pendapat sapa ulama fi annahu ing dalem bahwasannya sujud tilawah amru istihbabin, berarti adalah perintah sunnah, au amru ijabin atau perintah wajib. Diidhofahkan ya. Amru istihbabin yaitu perintah sunnah, amru ijabin atau perintah wajib. Faqala al-jamahir, maka berkata sopo al-jamahir, mayoritas para ulama, kata beliau kata mereka, laisa ora ono iku biwajibin, laisa ora ono opo amr iku biwajibin, kelawan wajib. Jadi perintahnya ini bukan perintah yang wajib, bal akan tetapi mustahabun, yaitu disunnahkan, ay amrun mustahabun. Laisa biwajibin bal mustahabun. Wa hadza utawi hal ini iku qaulu Umar bin Khattab, yang mengatakan dia tidak wajib tapi hanya sunnah. Itu pendapatnya Umar ibnul Khattab. Wa bani Abbasin, dan juga pendapatnya Abdullah bin Abbas. Wa Imran ibni Husain, dan Imran bin Husain.
wa Malik dan Imam Malik, wal Auza'i dan Imam Al-Auza'i, wa Syafi'i dan Imam Asy-Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa Ishaq dan Ishaq, wa Abi Tsaur dan Imam Abi Tsaur, wa Dawud dan Imam Dawud, wa ghairihim dan selain mereka. Berarti kebanyakan para ulama berpendapat sujud tilawah itu sunnah, bukan wajib. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu taala, Imam Abu Hanifah berpendapat huwa utawi sujud tilawah iku wajibun, wajib. Abu Hanifah berpendapat beda, ini menurut beliau itu wajib. Wahtaja berargumen berhujjah sapa Abu Hanifah, wahtaja dan berhujjah atau berargumen sapa Abu Hanifah biqaulihi ta'ala, kelawan firman Allah ta'ala, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Fama maka ora ono lahum bagi mereka la yu'minuna ora podo beriman sopo mereka. Ciri-ciri orang yang tidak beriman, wa idza quri'a nalikane dibacakan alaihim di hadapan mereka ing atase mereka opo Al-Qur'anu Al-Qur'an, la yasjudun tidak bersujud sopo mereka. Ini dalilnya Imam Abu Hanifah. Nek wong krungu ayat Al-Qur'an apalagi ayat As-Sajdah kok mereka ndak sujud, itu berarti fama lahum la yu'minun. Mereka ndak punya keimanan. Maka berangkat dari ayat ini berarti orang beriman kalau membaca ayat sajdah yang di situ sujud tilawah maka diwajibkan. Tapi mayoritas ulama mengatakan itu sunnah saja. Karena ayat ini bicaranya mengenai orang yang memang kafir, dia kufur, ingkar, ya mestinya mereka tidak sujud. Jadi konteksnya beda. Ini menurut mayoritas ulama terhadap ayat ini. Wahtajja dan berhujjah sopo jumhur ulama bima kelawan riwayat, bima kelawan sesuatu sahih sahih opema. Jadi riwayat Umar itu sahih, an Umar bin Khattab, riwayat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Annahu qara'a 'alal minbar. Annahu bahwasanya Umar ibnul Khattab iku qara'a membaca sapa Umar ibnul Khattab alal mimbari di atas mimbar. Jadi ketika beliau khutbah Jumat, yaumal jumu'ati ing dalam hari Jumat. Jadi ketika khutbah Jumat di atas mimbar, beliau membaca surat An-Nahli ing surah An-Nahl. Ada satu ayat dalam surah An-Nahl beliau baca. Hatta idza jaa, hatta sampai idza jaa, ketika sampai sapa Umar as-sajdata ing ayat as-sajdah. Nazala turun sapa Umar. Jadi turun dari atas mimbar tadi ketika khutbah moro-moro mudhun teko mimbar, fasajada maka sujud sapa Umar. Wasajadan nas, jamaahnya orang-orang maka juga ikut sujud. Wasajada dan ikut bersujud, ikut sujud sapa annas. Sujudnya sujud tilawah karena ketemu ayat as-sajdah. Hatta idza kanatil jumu'atu al-qabilah, hatta idza kanat, sampai ketika pada hari Jumat al-qabilah yang kemudian, artinya Jumat depannya, qara'a biha, qara'a
Qara'a membaca sapa Umar biha kelawan ayat dari surah An-Nahl, ayat yang sama. Hatta idza jaa as-sajdatu, sampai-sampai ketika Umar sampai pada ayat as-sajdah, qala, dia berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Innama namurru bis sujud, sesungguhnya kita ini melewati ayat as-sajdah yang diperintahkan untuk sujud. Namurru itu lewat, marra yamurru, namurru bis sujud. Jadi kita melewati ayat as-sajdah yang di dalam ayat itu sebenarnya ada perintah untuk sujud. Tapi lanjutannya kata Umar, faman sajada faqad asaba, maka utai barang siapa yang sujud tilawah, faqad asaba, maka ia benar. Benar, sujud itu benar. Wa man lam yasjud, walan utawi barang siapa yang tidak sujud, krungu ayat as-sajdah atau membaca surat ayat as-sajdah, kok fala lam yasjud, tidak bersujud, fala ithma alaih, fala ithma, maka ora ono dosa iku maujud, tidak ada dosa iku maujud, alaihi, bagi man. Walam yasjud, dan tidak bersujud sapa Umar, yaitu Umar ibnul Khattab. Jumat berikutnya Umar tidak sujud tilawah. Berarti dari peristiwa ini menunjukkan bahwa kan Umar ini sahabat Nabi yang tahu ketika Nabi masih ada. Boleh jadi Umar itu pernah melihat Nabi ketika Nabi membaca ayat-ayat as-sajdah itu juga tidak sujud. Maka sujud ini kemudian oleh Umar itu beliau yang Jumat berikutnya tidak sujud. Karena kalau beliau setiap sujud tilawah sujud, nanti dikira orang-orang yang hidup pada masa tabi'in itu, oh Umar ini ketika sujud tilawah sujud terus. Berarti dulu Nabi itu juga sujud terus. Buktinya apa? Umar sujud terus. Maka nanti khawatirnya dikira wajib gitu loh. Maka Umar menegaskan, kita ini melewati ayat as-sajdah. Tetapi kalau yang ingin sujud, maka dia benar, silakan sujud. Kalau yang tidak sujud tilawah, maka dia tidak berdosa. Sampai baca surat Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, mau sujud tilawah, ya monggo. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Atau kalau enggak mau sujud tilawah, biasanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kan begitu 3 kali, lalu la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa hadzal fi'lu wal qawlu, dan utawi perbuatan dan ucapan min Umar radhiyallahu an, dari Umar radhiyallahu an. Jadi perbuatan dan ucapan ini, yang mana ini dari Umar ibnul Khattab, fi hadzal majma'i, dalam forum ini, artinya dalam perkumpulan, dalam forum ini. Jadi baca sujud tilawah, baca ayat sajdah, lalu kemudian ternyata yang Jumat yang sebelumnya sujud, tapi Jumat berikutnya Umar tidak sujud. Iku dalilun zahirun, adalah dalil argumen zahirun yang nyata. Faktanya begitu. Seandainya sujud tilawah itu wajib, tidak mungkin Umar meninggalkan. Karena tidak wajib sehingga Umar meninggalkan. Udah gitu ditegaskan lagi dengan ucapan, ya, faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala itsma alai. Maka ini secara zahir faktanya berarti sujud tilawah itu tidak wajib. Tapi tetap sunnah. Sunnah itu kalau ditinggalkan eman selama kita masih punya kesempatan. Jadi kalau memandang sunnah itu begitu, Rek. Memang definisi di dalam usulul fiqh itu sunnah itu perbuatan yang kalau dilakukan itu diberi pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, kan begitu? Tidak berdampak dosa. Itu secara hukum benar. Tetapi kalau kita untuk diri kita, maka sunnah itu selama kita punya kesempatan, dan kesempatan itu bisa diadakan, maka
kalau ditinggalkan sangat disayangkan. Sampai di pondok, kesempatan melakukan ibadah sunnah itu banyak sekali. Mau puasa Senin Kemis, banyak temannya. Nek wis gak ono blas sing poso iku sing nemen iku nek gak ono blas umpama ya, gak ono koncone blas ya sing nemen. Wong ndek pondok kok. Salat tahajud ada temannya. Kalau tidak ada temannya, sampean harus jadi pelopor untuk menjadi teman yang pertama sehingga diikuti yang lain. Itu kan bagus itu. Salat duha. Kenapa kok kita benda sempat salat duha? Karena cepet-cepet selak ke sekolah. Karena mungkin mandinya kesiangan sehingga antri. Kenapa kok antri? Bangunnya telat. Guyonnya kemalaman umpama lo ya. Atau pagi sebelum mandi masih dadak guyon. Wah, akhirnya cepet-cepet mandinya, wis mau telat, tidak sholat tahajud. Tapi di sekolah masih ada sholat duha ya. Di sekolah ada? Oh, tidak ada. Kalau dulu kan ada, biasanya hari apa. Dulu dibagi biasanya putri hari apa, putra hari apa. Itu tuh pembiasaan. Pokoknya selama kalian bisa itu lakukan, jangan tidak dilakukan, eman. Karena begini, kalau di pondok saja sudah tidak sregep, itu kalau pulang lebih berat lagi. Pulang liburan atau pulang ketika boyong. Yang di pondok saja sregep, itu ketika pulang kadang sregepnya luntur. Paham ya? Sama kayak begini, pulang pas liburan atau pulang dari pondok sementara. Di rumah itu biasanya dia enak-enak no males sih, ditutup-tutup no. Nanti balik nang pondok itu baleni maneh. Mumpung di rumah saya nyantai. Kalau prinsip itu diterapkan apalagi di diri saya, waduh ya, di rumah terus akhirnya. Nyantai terus, lah kapan seriusnya? Jadi harus kita luangkan waktu itu, jangan menunggu waktu luang. Kesempatan harus kita adakan, jangan menunggu kesempatan. Mumpung sampean tanggungannya belum banyak. Nanti kalau sampean sudah berkeluarga, punya anak, sholat baru 2 rakaat, maunya tahajudnya sekian rakaat. Baru 2 rakaat anaknya nangis. Nanti anaknya agak besar sedikit, kalau anaknya lebih dari 1 nanti anak itu tukaran. Sudah tidak tenang, beda. Makanya sampai ada guyonan itu. Jadi kalau orang belum berkeluarga, apalagi masih santri, itu manfaatkanlah melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena ada guyonan begini, nanti itu kalau sudah punya anak, sudah punya keluarga, jangankan mau berlama-lama di luar, ke Indomaret beli roti saja itu sudah di WA. Kok lama? Oh gitu Mama. Mungkin sampai sekarang belum memahami itu dan belum merasakan, tapi nanti kalau sudah saatnya. Kemarin itu ada santri. Santri ini, santri putri dulu mondok di Darul Falah, lalu kuliah di UIN. Ketika di UIN itu sempat setoran ke saya, Qurannya tuh lancar lah pokoknya. Jadi kalau saya ngasih sanad itu layak lah, sregep lancar. Sekarang sudah berkeluarga, punya anak 2, masih kecil-kecil. Anaknya masih kecil itu perjuangan itu. Ya ngomong lah ya ini dan seterusnya. Tiba-tiba kapan itu WA ke istri saya. Isinya itu intinya itu curhat. Kula niki istiqomah kados singen kok wangel nggih, wewet. Ya karena tanggungannya sudah beda. Itu saja yang sambat itu padahal Qur'annya itu sudah menurut saya itu lancar, apik Quran itu. Jadi sudah. Makanya kalau bisa panjenengan ini sebelum nanti datang ada yang melamar, nek isok Qur'ane ku wis dadi gitu loh maksud saya. Kemarin saya di WA salah satu alumni. Tapi dulu tinggalnya di lokal Utara 1. Tapi sudah tahfidz juga di sini. Anak
Mojowarno sini. Wisuda tahfidznya dulu barengannya siapa? I'anatul Firdausiyah barang itu tahun berapa itu 2000 piro rek? 17 apa 18 ya? Lupa saya, pokoknya tahun-tahun itulah. Dari sini Qur'annya belum begitu lancar, belum jadi. Akhirnya pas mau kuliah, kebetulan pamannya itu ahli simaan Dzikrul Ghafilin, yang Jantiko itu, jamiyahnya yang dibentuk Gusmi itu. Yang kalau khataman itu disimak banyak jamaknya sampai ribuan orang kadang-kadang. Dites Qur'annya. Apa kata pamannya? Sama mau jok kuliah dhisik, dandanono Qur'annya dulu. Akhirnya mondok di Bogor, didandani Qur'ani. Fokus ndak kuliah tapi dandani Qur'an dulu. Kira-kira 1 bulan yang lalu, dia WA saya minta doa karena diperintahkan oleh gurunya, sudah waktunya ngecor, sudah waktunya tabarukan ngecor Qur'annya. Caranya gimana? Dia harus 41 hari itu khatam setiap hari dalam kondisi puasa. Jadi khataman bendino poso, petang puluh siji dino. Ya wis saya doakan wis muga-muga lancar, muga-muga selalu ma'al Qur'an. Sampai sudah itu sebelum riyadhohan namanya. Akhirnya riyadho Qur'an. Setelah riyadho selesai, wa lagi alhamdulillah kula sampun. Itu kalau sudah begitu itu insya Allah bagus. Aku ingin waduh, memang proses. Jadi itu ada alumni kita. Nah baru setelah itu baru kuliah. Jadi kuliahnya 2 tahun setelah lulus aliyah. Tapi betul-betul jadi gitu loh Qur'annya. Itu contoh-contoh. Maksudnya saya kenapa kok cerita ini? Maksud saya sebelum sampai nanti tambah sibuk, mending sekarang sibukkan diri Anda dengan Al-Quran. Orang itu tidak ada ceritanya semakin umur semakin nganggur itu. Kecuali naudzubillah, kalau orang tidak bermanfaat itu ya tambah tahun tambah nganggur. Wis lulus wis nganggur tok wis. Tidak bermanfaat, naudzubillah. Tapi orang itu setiap ini tambah sibuk. Jangan mengangan begini, saya hari ini belum khatam, nanti ajalah sambil kuliah saya mau menghatamkan. Nah iso saiki kenapa tidak sekarang? Kalau yang menghatamkan sambil kuliah, ini karena dulu boleh jadi kesempatan belum menyapa ketika usia MTS sama aliyah. Dulu hatinya belum tergerak untuk menghafal. Atau ada penyesalan, lapo biyen gak temen aku yo malah gak hatam ket biyen, lu malah begitu. Tapi penyesalan itu tidak kemudian disesali lalu dia dalam penyesalan lalu merenung tidak berbuat apa-apa, itu keliru. Penyesalan itu harus ditebus. Nyaur. Lebih rajin kan begitu. Setiap orang akan punya kisah yang berbeda-beda. Tapi yang jelas selama kita ini husnudzon, kita akrab, kita interaksinya dengan kalamullah itu bersahabat, maka endingnya pasti bagus. Sampeyan iling-iling itu. Kalau ada orang yang endingnya tidak bagus terkait dengan interaksi dengan kalamnya, berarti ada yang salah dengan persahabatan kita dengan Al-Quran. Paham ya? Mesti apike, mesti apike. Tidak mungkin Quran tuh kalamnya itu membiarkan kita. Jangan-jangan kalau Quran membiarkan kita karena kita membiarkan dia gitu loh. Ini yang jadi masalah. Makanya saya pernah satu kali khutbah, itu singkat saja khutbahnya itu. Berangkat dari hadis Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu sesungguhnya dia nanti datang di hari kiamat memberi syafaat kepada ashabnya. Yang menarik di ayat ini, di hadis ini, perintahnya itu iqra'u, bacaan. Tapi endingnya bukan fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li qurra'ihi, tidak, tapi li ashabi. Sahabat itu apa sih? Sahabat itu selalu hadir dalam kondisi suka maupun
duka. Bukan sahabat itu yang mendekati Anda yang hanya Anda ketika kirimannya banyak, lalu minta ditraktir. Tapi bagaimana ketika sampean sakit, itu sahabat itu tetap mendekat. Mau bantuin ngambilkan makan, mau ngantuin, sampean butuh apa tak belikan. Betapa banyak di dunia ini orang yang bersahabat itu karena kepentingan dirinya sendiri. Ada yang begitu. Di sini tidak ada ya. Di tempat lain itu banyak yang begitu. Nah, Quran juga begitu. Kita tidak hanya ketika sedih mendekat ke Al-Quran, patah hati baru pengen ngaji. Tapi ketika senang pun itu juga terhadap Al-Quran kita tidak lupa. Gitu loh maksudnya. Makanya salah satu cara untuk menjadi sahabat Al-Quran adalah dengan banyak deres, dengan banyak membaca Al-Quran, sehingga kita diakui sebagai sahabatnya Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Ini sampai pada dalilun dhahirun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Ija'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an wa ashabana ya Allah min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil waj'alna Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.